Kita ulang lagi. Lihat, buset, apinya keluar, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Lutfi Service. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih bisa memberikan tutorial kepada kalian semua, khususnya buat kalian semua para teknisi pemula. Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi teknisi yang handal, yang insya Allah bisa digemari banyak pelanggan. Dan buat kalian semua yang mau belajar menjadi teknisi HP, yang teknisi pemula, ya ini channel yang tepat buat kalian. Karena saya juga pemula dan saya juga masih belajar. Jadi kita mari sama-sama belajar untuk menjadi teknisi yang benar-benar teknisi ya. Sorry guys, jadi saya lagi kurang enak badan ya, dan ini maksakan di tengah malam saya edit videonya. Dan ini adalah Xiaomi Redmi 4A yang kasusnya kata user akibat terkena air, dan touchscreen pun juga ini tidak bisa disentuh ya. Dan ini adalah mesinnya dan baru saya buka ya, belum saya apa-apain ini. Nah, bisa kalian lihat untuk kotoran di bagian atas masih sangat kotor ya, ini belum saya bersihkan dan baru saya buka, dan saya kaget melihat isi dalaman dari handphone ini banyak sekali kotorannya ya. Oke, kita langsung buka saja untuk melihat isi dalaman dari si mesin ini yang bagian belakangnya. Siapa tahu lebih mengagetkan lagi ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini ya gampang-gampang susah sih, ada gampang ada susah. Wow, waduh, ini sih lebih mengkhawatirkan lagi ya. Saya tanya kronologinya user ini gimana nih, maksudnya ini gimana kok sampai sekotor ini, korosinya sampai sebanyak ini. Bahkan di tatakan LCD bagian atas ataupun bawah mesin itu pun juga kotor banget ya. Ini di bagian konektor SIM sangat kotor, dan di atas punnya juga itu korosinya banyak banget. Kata user sih ini akibat kena air, terus user buka kalengnya, artinya back cover ataupun tutup belakangnya, yaitu sama saja, lalu user merendamnya, bukan merendam, mengeringkannya di bawah sinar matahari, yaitu kesalahan sih menurut saya. Kalau ada handphone metal seharusnya dibongkar, tutup belakangnya, lalu dibuka mesinnya, bukan mesinnya sih, baterainya dicopot, lalu jangan direndam, dikipasin aja, ditaruh di tempat yang bener-bener enggak dingin enggak sejuk ya, biasa aja lah, dikipasin aja, mau di kamar mau di mana ya, pokoknya begitu. Jangan disinari di bawah matahari ya, jangan dipanasi, itu sama saja kayak mesin yang hidup, jadi mengakibatkan handphone ini ya konsleting dan cairannya cepat korosi ya kalau terkena panas, sama saja dengan handphone yang dihidupkan gitu. Jadi untuk proses pembersihannya ya seperti biasa, di sini saya menggunakan thinner dan sikat gigi. Kita sikat-sikat semuanya. Kita mandikan dengan menggunakan thinner dan sikat gigi. Ya mau keras mau enggak, yaitu kalau saya sih ya disikat aja. Saya sikat-sikat yang banyak dan sampai kelihatan bahwa di komponen ataupun di papan PCB-nya itu tidak terlihat lagi ada yang korosi. Kalau masih terlihat ada yang korosi ya kita ukur untuk tegangan nilainya apakah dia normal ataupun tidak ya. Untuk menangani kasus yang konslet cukup begitu, konslet atau mengena air ya. Terutama ini kan handphonenya tadinya hidup kan, nggak bisa dicas dan touchscreen-nya nggak mau jalan ya. Ini kondisi cuma begitu. Tetapi kalau touchscreen-nya jalan pun juga ini handphone nggak bakalan lama, bakalan mati lagi kalau tidak dibersihkan. Ya bisa kalian lihatlah kondisi dalam mesinnya ini sangat mengkhawatirkan, karena ya akibat bekas dijemur di bawah sinar matahari. Jadi cepatlah korosi karena si mesinnya ini terlalu kepanasan dan si komponennya itu mengering dan mengakibatkan korosi di bagian-bagian area tertentu. Untungnya bukan pada IC power, IC CPU, dan IC MC itu masih sangat aman dan tidak terkena air ya. Kalau terkena ya handphone ini mungkin ya pasti juga 99% bakalan mati total ya.
kita bersihkan semuanya bagian area yang terkena. Ini semuanya terkena kecuali jalur IC AMC dan IC power, IC CPU tidak terkena. Ini untuk soket hasilnya pun juga saya bersihkan karena banyak sekali korosi di situ. Dan untuk soket LCD juga ada, juga untuk soket fleksibel casnya juga ada juga ini yang korosi, dan banyak banget yang korosi. Nah, jadi kalau sudah bersih begini ya tinggal kita pelototin, kita lihat mana lagi nih yang kotor, mana lagi. Nah, kalau ada yang kotor kita tinggal sikat-sikat lagi. Ya untuk proses pembersihan ya begini kalau saya sih seadanya, kalau saya juga pemula ya. Kalau sama pengetahuan saya itu ya disikat sama thinner ya gitu, enggak diapa-apain. Saya nggak menggunakan blower buat mengeringkannya. Di sini saya menggunakan tisu. Ketika ada thinner yang berlebihan sih saya menggunakan tisu ya. Oke, jadi di sini saya cut saja untuk proses pembersihannya karena sudah bersih. Tadi yang saya lakukan itu adalah proses pembersihan, dan setelah saya coba tadi juga ke cut ya, kepotong karena banyaknya pelanggan yang datang yang menanyakan, yang membeli spare part, jadi lupa saya buat video bahwa saya lagi buat video. Tadi ke stop kan videonya pas saya mulai membersihkannya kembali, lupa itu videonya dimulai kembalinya itu lupa. Jadi ya pas begini baru saya ingat bahwa saya itu lagi bikin video. Tadi setelah saya coba itu terdapat ada hembusan api di sana dekat IC PA. Dekat IC PA itu ada semburan api di sana. Dan di sini saya langsung saja untuk membuka kalengnya ya. Mungkin di sini ada terdapat korosi pada komponen kapasitor ataupun resistor ataupun dioda ataupun semacam komponen yang kecil. Biasanya dia oleh komponen itu ya yang disebabkan adanya api yang keluar dari handphone ini. Ya tentunya kalau sudah keluar api kayak begini ya handphone ini bakalan mati total ya, karena tadi juga kita pasangkan baterainya juga. Oh lupa tadi kekat ya. Iya, oke lah. Di sini saya membersihkannya kembali karena di sini ya terjadi konslet ya. Di area komponen itu terjadi konslet. Di situ ada kapasitor dan semacam dioda kecil itu lilitan di situ ya. Dan saya nggak tahu, belum mengukur memakai tester apakah konslet ataupun tidak. Saya mengecek lagi dan bisa kalian lihat ya, ada asap yang keluar dari situ. Saya dekatkan, bisa kalian lihat, ada asap di situ ya, tetapi nggak terlalu parah kayak tadi. Kalau tadi ada semburan api tadi. Nah, jadi di sini saya akan mengukurnya apakah komponennya konslet, dan ternyata komponen kutub sebelah kiri dan kanannya itu konslet ya. Konslet di sini ada lilitan dan ada dan ada kapasitor yang kecil ya. Ini konslet dua-duanya. Konslet dua-duanya. Jadi saya memutuskan untuk mencabut komponen yang ini ya. Nah, karena saya pun juga nggak tahu ini komponen konsletnya di IC ataupun di komponen yang kecil itu ya. Jadi saya optimalkan dulu ke komponen yang kecil. Saya cabut dulu komponen yang kecilnya. Nah, saya cabut dengan pinset saja karena ini kecil, nggak dengan menggunakan solder, dan ini nggak merusak kaki dari si komponen ini juga kalau kita mau pasangkannya lagi kembali. Dan setelah saya cabut, kita akan mencoba untuk memasangkannya kembali. Nah, masih ada api di situ, masih ada asap ya. Dan ya ini ternyata masih ada yang konslet, oke. Dan dua IC sudah saya copot, maksudnya dua kapasitor. Saya akan mencopotnya. Dan ini ya, ini kasus yang lumayan rumit juga. Kalau kan tadi handphonenya dalam keadaan hidup, mana mungkin handphone ini ketika saya servis
jadi mati total ya. Tadi kan hidup, ketika dipasangkan baterai, setelah saya bersihkan malah keluar asap kayak gitu. Dan ya bisa jadi user pun juga tidak mau menerima ya, karena dia servis handphone ke tempat counter kita ini, dia mau perbaiki handphonenya biar lebih bagus lagi, bukan malah menjadi handphonenya jadi mati total seperti ini ya. Malahan ketika baterainya dipasang itu ada keluar asap di pinggir IC PA, dan ini akan saya betulkan terus, akan saya ulik terus ya sampai handphone ini mau hidup kembali ya. Ya ini resiko dan tanggung jawab saya, karena ya kalau handphonenya asalnya mati sih ya nggak apa-apa ya, tetapi ini handphonenya tadi user bawa itu dalam keadaan hidup, maka dari itu handphone yang kita kembalikan lagi ke user harus dalam keadaan hidup lagi, tidak boleh mati lagi. Dan inilah resiko menjadi teknisi HP ya. Terkadang kita servis itu HP hidup jadi mati. Nah, bisa kalian lihat ya, di situ malahan jadi ada api. Tadi kan asap dan sekarang ada api yang berhembus. Oke, saya solder ulang. Siapa tahu di situ ada kaki IC yang menyentuh ground dari lilitan ataupun kapasitor ataupun komponen kecil ya. Itu saya solder lagi. Dan ya intinya untuk servis HP itu jangan kita terlalu berburu-buru ya, kita ulik dulu dari yang kecil-kecilnya. Kalau dari yang kecil sudah dirasa tidak ada keberhasilannya juga, kita langsung kepada intinya ya. Karena ini kan konsletnya dekat IC PA ya, yang bisa mungkin jadi juga IC PA nya yang bermasalah ya. Kita coba pasangkan lagi. Oke. Yes. Kita slow respon, slow. Wow, mantap ini sih, mantap. Keluar api, dari tadinya asap jadi api, dari tadinya hidup jadi mati. Gila ini tukang servis. Dasar kau teknisi abal-abal. Oke ya, jadi di sini dua komponen sudah saya copot, dan sekarang ya handphone ini jadi mati, dan malah kalau kita pasang baterai keluar asap. Jadi di sini saya cut aja, kita akan langsung melakukan pencopotan untuk IC PA-nya ya. Bisa jadi ini dari IC PA-nya yang kurang ajar ataupun IC PA-nya yang sudah konslet. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nggak tahu kenapa nih tadi hidup, kok setelah dibersihin jadi mati ya. Ini sih agak kurang ajar sih ya. Mungkin tadi sikat-sikatnya terlalu keras menjadikan komponen berantuk. Ya nggak mungkin juga sih. Masa ya kita lakukan pembersihan memakai thinner jadi si timahnya itu jadi meleleh, jadi beradu ke timah yang lain. Ya nggak mungkin ya. Oke deh, kita copot dulu IC-nya. Untuk pencopotan ya ini nggak ke videoin ya, maksudnya nggak terkena ke IC-nya karena saya juga susah. Ini tempat meja servisnya ini agak sangat sempit, jadi ya kurang terkena ke videonya. Oke, jadi untuk mencoba IC di sini saya menggunakan panas 5 dan angin 4.5 ya, karena di sini saya menggunakan blower yang asli KW. Nah ini sudah saya copot, bisa kalian lihat ya. Di situ terdapat IC yang korosi, ada 2 kaki yang korosi ya. Ada 2 kaki yang korosi. Nah di IC PA-nya pun juga kakinya itu 2 korosi ya, dan tidak berbentuk timah lagi, sudah artinya ini sudah kebakar ya, jadi korosi, tidak berbentuk timah lagi. Dan untuk di IC-nya juga sama, dan kita bersihkan dan kita tambahkan timah lagi untuk membersihkannya, untuk merapikannya. Kita rapikan untuk IC-nya karena biar tidak terjadi grounding atau terjadinya benturan satu sama lain. Yang seharusnya di kaki IC itu jalur positif dan berbenturan ke komponen lain yang jalurnya negatif, bakalan jadi konslet dan mengakibatkan
handphone ini mati total dan menghembuskan keluaran api ataupun asap. Kita tambahkan timah cair di sini karena kita akan menambahkan timah di kaki-kaki IC yang tadinya gosong, dan di sini ya dia mau sih ditambahkan timah ya. Dia mau kalau sudah dirasa ini kita. Oke, jadi ini saya cut ya. Saya cut dan saya sudah bersihkan semua dari kaki-kaki IC-nya, dan untuk soket touchscreen pun juga sudah bersih, dan kita akan mencobanya ya. Kali ini untuk melakukan pengetesan apakah si touchscreen-nya mau disentuh ataukah tidak ya. Tadi kan hidup lalu mati setelah melakukan pembersihan, lalu terjadi yang konslet di pinggir IC PA dan hidup lagi tanpa IC PA ya. Jadi di sini kita akan mencobanya apakah handphone ini benar-benar normal dan bisa masuk tanpa IC PA, dan touchscreen-nya apakah bisa disentuh. Oke, jadi ini saya lanjutkan record di counter ya. Jadi ini rame dan mikrofonnya ketinggalan di rumah, jadi suaranya agak kurang mungkin ya. Dan perlu kalian ketahui ya, kalau kalian memang teknisi ya kalian pasti mengerti tanpa ada suara pun juga. Oke, jadi ini sudah bisa disentuh, alhamdulillah ya. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Salam dari saya, teknisi pemula. Semoga kalian para teknisi pemula dapat mengerti apa yang saya share kepada kalian, khususnya kalian para teknisi pemula. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.